Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Zainal Imron Syafi'i, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan NIM 25404113833 dari program studi guru kelas madrasah ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang bertempat di MI Ibrahim As-Samarqandi, Kradenan Palang, Tuban. Adapun mata pelajaran yang akan saya ajarkan adalah IPAS kelas 6 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji serta semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kali ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka innaka antal alimul hakim. antal alimul hakim. Rabbana Rabbana atina atina min ladunka min ladunka rahmah wa hayyi' lana wa hayyi' min amrina min amrina rasyada. Allah dulu berdiri semua. Ya, berdiri semua. Lihat instruksi, ikuti instruksi di atas. Siap? Ya, fokus. Ini pelajaran kita untuk pemanasan agar otak kanan dan otak kiri kita sama-sama bekerja. Oke. Untuk melengkapi LKPD dan keterangan di buku rahasia, maka ada petunjuk yang kedua yaitu melihat video pembelajaran. Jadi bisa digabungkan dari video pembelajaran, nanti dicatat yang penting itu apa, kemudian dirangkum dengan buku rahasia. Sekarang saatnya kita melihat video pembelajaran kita. Bangsa asing dari Portugis sampai dengan bangsa Belanda. Eropa ke Nusantara. Seperti yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali datang ke wilayah Nusantara, yaitu ke Kesultanan Malaka.
pada tahun 1511, dipimpin oleh pelaut handal Portugis Alfonso de Albuquerque yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah di Nusantara untuk dibawa kembali ke negaranya. Pada abad ke-15, Portugis memiliki pelaut yang sangat handal. Pelaut-pelaut Portugis handal tersebut melakukan ekspedisi mengarungi samudra dengan tujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajah pertama yang berasal dari Portugis adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berlayar hingga ujung selatan Afrika dan menemukan Tanjung Harapan atau Cape of Hope, sekaligus membuka jalur laut dari Eropa ke Tanjung Harapan. Tokoh pelaut berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque, mencapai Selat Malaka dan merebut jalur perdagangan rempah-rempah setelah menguasai selat tersebut. Juga mengalahkan pasukan kerajaan Demak yang menentang monopoli perdagangannya. Ia memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga ke Maluku. Berikutnya kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia dimulai ketika kapal dagang Spanyol berlabuh pada tahun 1521. Kapal dagang tersebut dipimpin oleh Sebastian Elcano dengan menyusuri Samudra Atlantik, benua Amerika, Samudra Pasifik, Filipina, dan Maluku. Saat itu, Spanyol juga mengirimkan pelaut-pelaut handalnya untuk menjelajahi samudra. Mereka juga tidak mau kalah dengan Portugis. Pelaut-pelaut tersebut memiliki tujuan untuk mencari rempah-rempah dibawa ke negaranya. Pelaut yang pertama adalah Christopher Columbus, seorang nahkoda kapal yang handal dan dikenal juga sebagai pelaut yang pemberani dalam mengarungi samudra. Perjalanan yang pertama mencapai Kepulauan Kanari di lepas pantai Afrika. Kemudian dia berlabuh di Kepulauan Salvador di benua Amerika. Kita lanjutkan dengan pelaut yang kedua, yaitu Ferdinand Magellan. Ia seorang pelaut yang handal dalam melakukan ekspedisi pada tahun 1521 untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Ia melanjutkan jalur ekspedisi Columbus melalui Samudra Atlantik ke ujung benua Amerika, dan di tahun 1521 melalui Samudra Pasifik ia mencapai Filipina. Baik, kita lanjutkan. Pelaut yang ketiga adalah Kapten Sebastian Elcano. Ia melanjutkan perjalanan ke selatan melewati Kalimantan Utara dan mencapai wilayah Tidore di Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ini di Tidore menjadi ancaman bagi Portugis yang sudah lebih dahulu datang, sehingga menimbulkan perselisihan yang melibatkan rakyat lokal setempat. Baik, kita lanjutkan dengan kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda memulai penjelajahan lautan bertujuan pertamanya untuk mencari rempah-rempah. Pelaut bangsa Belanda ini menjelajah rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan kemudian sampai terakhir di wilayah Banten. Itu kisaran sejarah singkat dari bangsa Belanda, dari bangsa Portugis sampai dengan bangsa Belanda selama dekade berapa? 1602 sampai 1942. Jadi negara kita itu dijajah oleh bangsa yang silih berganti. Alasannya kenapa? Rempah. Dan kita ke materinya secara langsung. Menjelajah dan mendeteksi arah perjalanan penjelajah kita. Yang kelompok Portugis, ketua kelompoknya boleh maju. Ketuanya saja, Portugis. Satu. Kemudian Spanyol. Oke, Spanyol. Selanjutnya Belanda. Nah, Belanda zaman sekarang, Belanda zaman now. Jangan dibuka. Jangan sampai ada yang tahu ya peraturannya. Selanjutnya bangsa Inggris. Oke. Kemudian terakhir bangsa Jepang. Udah. Silakan sampean, kita beri waktu hanya 3 menit untuk membaca singkat saja. 3 menit saja. Iya. Itu materinya ada di situ. Apa? Dibaca dulu materinya. Untuk langkah awal
melanjutkan kegiatan kita dalam bereksplorasi sebagai penjelajah cilik menuju ke Pulau Nusantara, kita harus membaca buku rahasia dulu. Waktunya hanya 3 menit saja, nggak harus lengkap. Nanti sambil dilengkapi nggak apa-apa. Baru nanti kita membuat skema perjalanan tinggal 1 menit lagi untuk melihat peta. Next, selanjutnya, tolong ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil kertas plano untuk meletakkan peta tadi. Jadi nanti tugas kalian adalah menjelajah, mencari Indonesia. Siapa yang bangsa Portugis? Halo Portugis. Halo. Halo. Kalau bilang halo jawabannya semangat ya. Siap ya? Halo. Semangat. Halo. Halo. Nah, gitu loh. Oke, coba Portugis ambil planonya. Spanyol. Ini bangsa Spanyol. Inggris. Belanda. Dan Jepang. Apa? Oh, klipnya tadi. Ini. Ya. Ya. Langkah selanjutnya, sampean tinggal potong petanya sesuai dipotong petanya, dipotong. Kalau kemudian nanti ditempelkan di sini. Iya, dipotong benuanya, bukan di garisnya ya. Jadi langkah selanjutnya nanti benuanya itu dipotong. Nanti di dalam lembaran ini membentuk seperti ini. Jadi ada Eropa, ada Asia, ada Australia, dan ada Amerika. Gantian satu. Udah, siap, lanjut. Sekarang saya panggil untuk yang Portugis menjelaskan ke depan. Silakan, waktunya tinggal sedikit saja. Ayo, yuk. Assalamualaikum. Sudah dengarkan yang lain? Dari awal. 2 penjelajah Portugis, yaitu Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Peta perjalanan bangsa Portugis. Jelajah pertama Lisbon, lanjut ke Afrika Selatan dan ke India, lalu ke Malaysia. Tokoh penjelajah Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut ke India melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan Alfonso de Albuquerque memimpin Portugis menuju Malaka. Perjalanan tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka yang menjadi pusat perdagangan penting Asia Tenggara. Oke, silakan kelompok Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spanyol ingin menjelaskan penjelajahan bangsa Spanyol. Kamu yang menunjukkan ya nanti. Siap, mulai. Siapakah penjelajah pertamanya? Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Lanjut. Peta perjalanan bangsa Spanyol. Dilihat. Pertama, Spanyol. Oke.
Samudra Atlantik, Itu Samudra Atlantik, kemudian Kepulauan Canary, ya, Samudra Atlantik Selatan, ya, terus lanjut. Selat Magellan, Selat Magellan, langsung ke Samudra Pasifik. Samudra Pasifik, Terus lanjut. Kepulauan Guam, Filipina, Oke, masuk Filipina. perdagangan rempah-rempah. Langsung. Perjalanan tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore, Maluku, dan bersaing dengan Portugis yang sudah lebih dulu di Ternate. Ya, 3G-nya. Tujuan 3G bangsa Spanyol. Gold, berdagang rempah-rempah. Glory, menyaingi Portugis di wilayah Asia. Gospel, menyebarkan agama Katolik. Tujuan 3G bangsa Inggris. Gold, memperdagangkan rempah-rempah. Glory, memperluas pengaruh Inggris di Asia. Gospel, menyebarkan agama Kristen Protestan. Dampak kedatangan Inggris. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent dan menulis buku terkenal History of Java dan membawa artefak masa kerajaan ke Inggris. Demikian penjelasan kelompok Inggris. Demikian atas perhatiannya. Sekian atas perhatiannya. Sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3G sudah terisi semua. Isi semua. Seingat kamu saja, seingatmu. Lihat ke depan untuk melengkapi keterangan dari teman-teman kalian dan mengisi lembar LKPD tadi. Oke, selanjutnya kita buat kesimpulan. Menurut kalian, penjajah dari bangsa Portugis sampai dengan bangsa Jepang itu membawa dampak positif apa negatif? Kira-kira menurut kalian itu mengenakan apa tidak dijajah itu? Tidak enak kan? Seandainya kalian menjadi pemimpin pada masa itu, apa yang kamu lakukan? Melawan atau ikut saja? Melawan. Nah, melawan. Delik. Kabur. Lu mau kabur kemana? Mau dipegang karo Belanda? Nah, tadi kan. Jadi secara garis besar semua bangsa-bangsa yang menjajah itu terjadi pada masa kolonialisme. Yuk, fokus. Tahun 1596, Cornelius Deutschmann beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dengan mendarat di mana? Maluku, Banten, Tanjung Harapan, dan Malaka. 1, 2, 3, 4. Banten. Oke, terima tepuk tangan, nggak masalah. Kontak pertama antara Belanda dengan Indonesia adalah kedatangan penjelajah Belanda bernama siapa? A. Spelman di Banten, Cornelis de Houtman di Banten, Juan Sebastian Delcano di Maluku, di Albuquerque di Malaka. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah Cornelis de Houtman di Banten. Lanjut, dapat berapa ya kira-kira? Kita lihat. 538. Thank you for sharing. Dadah. Ya, demikianlah. Coba kita simpelkan, dirapikan. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Adikah berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan gitu. Dikumpulkan Mas Eko.